Nggak ada? Saya share sedikit hasil yang paling bagus aja ya. Yang paling bagusnya lumayan tinggi nilainya, yang paling kurang baiknya nggak terlalu rendah sih, paling berapa nih? Paling kecil itu 65. Paling kecil 65 dan hasil nilai rata-rata akhir kalau dari saya paling kecil adalah 66. Dari semua nilai estrifikasi, artinya pretest, jurnal, praktikum, dan laporan. Oke, saya tampilkan dulu sebentar ya. Ada yang mau nanya terkait teknis ataupun lainnya atau substansinya? Belum ada, Bu. Belum ada ya. Oke. Axel? Iya, kenapa Axel? Angkat tangan. Iya Bu, izin bertanya untuk praktikum ini tuh sebenarnya lebih lama nggak sih Bu dari praktikum yang kita jalankan offline gitu? Oh, kalau dilakukan secara luring gitu ya? Iya Bu. Relatif sih ya, bisa sampai jam 5-an. Lebih lama, terutama lebih lama dari CWSO4. Kalau CWSO4 kan reaksinya hanya sebentar. Kalau di sini esterifikasinya kan ada 2 tuh. Ada yang bikin etil asetat, sama yang kedua adalah membuat biodiesel ya, membuat biodiesel. Biodieselnya bagian di esterifikasi. Nah, lumayan lebih lama dibandingkan yang CWSO4. Tapi nggak sampai malam juga, paling sampai jam, ya paling lama jam 4:30 lah. 4:30 jam 4. Oke Bu, terima kasih jawabannya Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Nih, saya sambil menampilkan yang paling bagus menurut saya. Ini laporannya ya. Sudah terlihat? Sudah terlihat slide-nya? Sudah Bu. Oke. Kenapa ada beberapa hal di sini? Yang pertama ininya ditulis dengan rapih. Kalau tujuan rata-rata semua oke lah ya. Kemudian membuat dasar teori dengan tambahannya. Jadi ada yang dimodifikasi dengan tambahan lain. Nah, ya lumayan ini nambahnya tuh. Jadi cukup banyak. Dan bahkan ini menurut saya sangat banyak. Disebutkan satu-satu, MSDS-nya, prosesnya. Bentar. Ya, silahkan. Ilyas, kenapa? Izin Bu, untuk saya udah ikut pretest kok Bu yang esterifikasi. Oke. Masuk ke di mana? Buktinya ada di mana? Ada di e-learning? Yang itu Di e-learning ada nggak? Atau dikirim lewat email ada nggak? Karena nggak masuk di email ataupun di e-learning. Tok, silahkan dicek, lalu dikirim ke saya buktinya, biar saya cek di sini. Kalau nggak ada buktinya berarti memang, kalau ada berarti saya terlewat. Kalau tidak ada berarti memang tidak mengumpulkan. Ya. Baik Bu, nanti saya cek dulu Bu. Dicek di e-learning, dicek di email. Karena pengumpulannya kan ini daring ya. Jadi kalau nggak di e-learning, saya cross-check di email. Nah, bisa dilihat di situ. Ada atau enggak. Ya, kemudian 2 lagi tuh jurnal. Kalau yang jurnal itu Fauzan dan netanya Uzura. Kalau Uzura ini netanya itu karena kalau nggak salah yang di-upload di e-learning-nya bukan file yang diminta.
Bisa dicek dulu ya, silahkan. Kalau Fauzan juga saya nggak menemukan jurnalnya. Di e-learning nggak ada, di email juga nggak ada. Tapi kalau kalian mau cek, kalian sudah mengumpulkan kapan, bisa kirim screenshot-nya ke saya. Ya, oke, silakan. Ada lagi? Nggak ada, saya lanjutkan ya. Jadi ini dibuat dasar teorinya tuh lengkap sekali, apalagi kan ini sebenarnya tinggal kopas ya kalau kalian mau mengerjakan. Dan kalau dimasukin, jadi saya kasih poin plus, ini saya kasih poin full untuk bagian yang ini. Kemudian alat dan bahannya ya rata-rata saya lihat mirip-mirip juga sih satu sama lain, saya nggak tahu siapa yang ngambil ke siapa, siapa yang lihat ke siapa, tapi ini yang saya nilai paling lengkap. Nah, ininya rata-rata ada yang menambahkan gambar dan ada yang gambarnya juga sama, nggak apa-apa lah ya. Tapi sebaiknya kalian buat dengan versi kalian. Ini ada gambarnya. Kalau digambar sendiri boleh. Kalau tidak digambar sendiri kayak ini nih ada sedikit tulisan apa? Sebaiknya ditambahkan sumbernya. Harusnya ditambahkan sumbernya ya supaya kita nggak plagiat gambar orang lain. Dilengkapi dengan gambar, bagus. Nama alat dan bahannya disebutkan, termasuk alat ujinya, termasuk bahan-bahannya itu apa saja, bagaimana. Iya, metil ester ini bentuknya cairan ya, bukan padatan. Metil ester yang kita pakai di sini. Nih, kemudian prosedurnya juga sesuai dengan yang saya minta. Kalau nggak salah saya minta prosedurnya dengan gambar dan dengan flowchart. Gitu. Ada yang mengikuti betul seperti yang saya minta secara prosedur. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu sesuai dengan yang diminta itu pasti nilainya minimal minimal syaratnya dipenuhi. Kemudian apalagi kalau lengkap pasti akan bagus. Jadi apapun nanti ke depan misalnya kalian ada tugas atau ada pekerjaan apa atau ada pengumuman apa atau ada apa-apa apapun yang ada panduannya, yang ada pedomannya, yang ada petunjuknya, tolong diperiksa dulu petunjuknya. Sesuai nggak apa yang diminta. Nah, baru kalau ini ada yang nggak paham, baru ditanyakan. Gitu ya. Dan tolong diikuti. Nah, ini diikuti dengan baik. Membuat bertahap disertai gambar lagi. Ini ya, sangat bagus sekali menurut saya. Nih. Kemudian ini analisisnya juga kemarin saya minta tolong penentuan kadar FFA. Kan nggak ada tuh di jurnal, di job sheet nggak ada, tapi saya minta tolong untuk analisis FFA tuh gimana? Siapa tahu nanti kalian pas waktu tugas akhir kalian di sini tidak berkesempatan untuk uji ini, nyobain analisis FFA, tapi nanti tugas akhir misalnya kalian perlu analisis ini. Jadi setidaknya tahulah, kalaupun nggak dipakai kalian tahu dan memahami, ataupun nanti mungkin di dunia kerja mungkin, walaupun tidak 100% pasti. Kalian ini jadi udah ada pengalaman, setidaknya menulis laporan dan mencari prosedurnya. Masih ada yang tidak mengerjakan ini yang diminta. Saya minta untuk cari prosedur FFA, kalian tidak membuat yang ini. Untuk analisis FFA ini seperti ini betul ya. Jadi dia secara prinsip adalah titrasi asam basa. Hanya saja bedanya titrasi asam basa di sini yang menjadi sampel bukan larutan alkohol tapi minyak. Nah, minyak itu polar apa non polar? Sudah belajar kepolaran nggak? Nanti dilihat lagi ya. Nah, dia bisa larut di dalam alkohol. Jadi pakai alkohol di sini. Bisa pakai alkohol. Sebenarnya alkoholnya itu campuran dari yang dipakai adalah etanol dan kloroform. Karena kalau hanya etanol saja tidak larut. Alkohol itu banyak jenisnya ya. Karena sudah 1 tahun harusnya bisa mengidentifikasi alkoholnya jenisnya apa. Alkoholnya yang dipakai etanol, karena kalau metanol jauh lebih karsinogenik dibandingkan etanol. Jadi kita pakai etanol, jenis alkoholnya. Etanol ditambah dengan kloroform. Nah, di sini disebutnya pakai etanol hangat. Nah, yang sedikit kurang di sini adalah prosedurnya tuh diambil dari mana. Jadi kalau sekali lagi ketika kita mengambil sumber, tolong cantumkan itu standarnya standar apa, misalnya SNI nomor berapa,
atau standar NREL, National Renewable Laboratory misalnya, atau apapun spek-spek yang diminta misalnya, bukan yang diminta, sumber yang diambil itu kalau bisa, kalau analisis itu ya harus jelas dan harus jelas referensinya gitu dari mana. Itu dicantumkan. Nggak apa-apa belajar untuk ke depan ya. Nah, ini alkohol dan kloroform seharusnya ditambahkan indikator PP, kemudian yang ada dalam buret ini adalah KOH etanolik, kemudian dititrasi sehingga warnanya menjadi pink. Ini ada pelarutan sampelnya, kemudian dia dititrasi dengan NaOH. Ya, oke lah. Setidaknya sudah membuat yang diminta, yaitu membuat penentuan kadar FFA. Silakan kalau ada yang mau tanya ya mengenai ini, mengenai laporan ini. Kemudian ini pembuatan etil asetatnya. Dibuat juga dalam bentuk diagram blok. Jadi ini lengkap sekali. Selain gambar, membuat prosedur kerja dalam bentuk flowchart dan gambar, dan juga ini diagram blok. Lalu dilengkapi dengan keselamatan kerja, lalu pengolahan data. Nah, di sini pengolahan data itu ada data pengamatannya. Jadi dari ada data asam asetat ya, terus ada data etanol, H2SO4, dan etil asetat yang terbentuk. Nah, ini yang data yang saya berikan. Ini untuk ganjil, ini untuk genap. Nggak apa-apa kalau kalian ngerjakan sesuai dengan kelompoknya ganjil, ya nggak apa-apa, salah satu pun sudah full. Tapi kalau dua ya ada plusnya lah gitu. Kalau kalian kerjakan dua-duanya. Sebentar, saya sambil ngecas. Nih, kemudian di sini ini nah, jadi ada yang membuat dengan lengkap stokiometrinya sehingga dari sini bisa diketahui yang terbentuk mana. Lalu artinya di sini tuh dibuat dengan runut sekali gitu. Ini apa yang dicari, kemudian asam asetat dulu berapa molnya etanol, dapat berapa molnya, kemudian ini stokiometrinya. Setelah stokiometrinya baru diambil produknya yang terbentuk. Ini baru pada saat praktikum dalam tanda kutip data yang saya kasih ini, dan kemudian didapat persen yieldnya. Jadi runut secara penulisan jelas juga. Ini kebetulan dua-duanya dikerjakan. Kemudian, nah ya pembahasan. Pembahasan secara umum juga oke. Kenapa oke? Jadi yang saya minta dalam pembahasan itu adalah ketika kalian mengetahui sesuatu teori misalnya dalam hal ini esterifikasi, kemudian kalian melakukan percobaan esterifikasi, kemudian di sini yang menjadi data adalah pembuatan etil asetat. Nah, rendemennya berapa? Dari rendemen itu bisa dibahas kenapa dan bagaimana. Jadi kalau di sini didapat rendemennya sekitar 50%, maksimal enggak itu? Kemudian kalau kurang maksimal, kira-kira berandai-andai kalau kalian praktikum dan mengacu kepada teori, kenapa kurang? Dari misalnya bisa lebih dari itu, 60%, 70%, 80%. Nah, bagaimana itu bisa tercapai? Oke. Ini. Ilyas ya. Tanggal 6 Enggak, emailnya ini bisa dibuka, di screenshot lebih lebar nggak? Bagian mananya, Bu? Bagian jam dikirim. Soalnya di saya nggak sampai. Oke, baik, Bu. Tanggal 6 April. 6 April nih, saya sambil buka di sini ya. Oke, ini ada. Sebentar. 6 April.
Udah Bu, udah saya itu kirim lagi. Iya, oke Ilyas. Iya, yang kamu kirim itu adalah kamu cek deh, yang kamu kirim itu adalah jurnal. Enggak, Ibu, saya ngirimnya di WhatsApp, Ibu. Ini ada bukti screenshot-nya saya telah mengerjakan yang ini, Bu. Yang Bukan, apa? Yang yang pretestnya. dikirim di email itu adalah jurnal. Ada juga Ibu yang ini, yang pretest ini ada. Bentar, Ada. Bu. Cuman satu soalnya yang masuk. Ada Ibu. Bentar, saya kirim lagi. Benar. Serius Ibu? Hanya satu soalnya yang masuk di sini. Ada ya Ibu, ini saya ngirim kok. Tapi nggak masuk. Ada buktinya? Ini Saya buka ini entire yang screen yang saya ya. screenshot itu. Yang pukul 13.16 Ibu. Sebentar. Nih, kamu bisa Ini lihat Bu, di sini? captionnya tuh mana Bu? Kamu bisa lihat di sini? Bentar. Saya Di layar yang saya share screen. Nih. Iya. Nah, yang masuk cuman ini dan ini adalah jurnal. Boleh izin saya share screen Bu? Ada kok Ibu, ini saya di kotak terkirim saya bukanya. Kenapa nggak masuk ya? Ada kok ini di kotak terkirim saya kirimnya. Ya, coba silakan saya stop. Ini Bu. Silakan. Baik Bu. Mana share screen? Send nggak ini? Apakah terlihat gak Bu? Iya, bagian itunya terlihat. Saya mau lihat inbox send itemnya. Nah, ini Bu yang saya kirimnya. Oh, send item. Iya, jangan itunya doang. Mana? Coba lihat. Ini Bu. Ada 2. Ya, yang mana? Yang 6 April pukul 13.16. Kok nggak Bukan kekirim ini. ya? Mana? Nah, ini Bu. Kenapa nggak kekirim? Kok nggak nyampe? Atau mungkin masuk ke folder spam atau ke yang lain. Ini Bu tugasnya. Di Pretestnya. Di spam sih nggak ada. Nggak ada di spam. Nggak, bukan tunjukin pretestnya. Saya mau lihat emailnya masuk apa enggak. Soalnya emailnya nggak masuk ke saya. Kalau itu saya kurang tahu sih Bu. Tapi ini saya ngebukanya di kotak terkirim Bu. Terkirim. Terkirim. Mana yang mana? Coba lihat. Ada 2 kan? Yang Terus ini Bu. yang Yang captionnya ini Bu. Oh. Oke, coba itu forward lagi, kirim lagi ke saya ya. Baik Bu. Udah ditutup. Oke. Oke. Kita lanjutkan. Ini ada yang ngacung lagi, raise hand. Siapa nih? Silakan. Siapa? Oh, Ilyas. Udah kan? Sudah dikirim? Kirim lagi aja, Ilyas. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan.
Ya, sudah terlihat? Oke, nah di sini yang saya lihat pun di sini dibahas. Jadi ketika yang didapat sekian persen, walaupun di sini ada penulisan sehingga itu harusnya jangan awal kalimat ya. Ini 50%, kemudian yang ini 40%, kemudian ini menyampaikan bahwa di sini belum bisa mendekati 100% atau belum maksimal. Nah, itu kenapa? Walaupun ini tulisannya masih kurang rapi, nggak apa-apa. Waktu operasi, pengaruh reaktan, katalisator, pemisahan etil asetat, dan lain sebagainya. Jadi dijelaskan dengan runut dan sangat baik, gitu. Jadi sangat baik menurut saya penulisannya. Kemudian untuk kesimpulan itu bukan dari banyaknya jumlah sih sebenarnya ya, tapi dari poin-poin. Jadi dibuatnya di dalam pointer. Poinnya dibuat dengan jelas, jadi bukan cerita narasi lagi panjang, ini kenapa, ini bagaimana, ini, jadi tidak paragraf lagi, hanya poin-poin saja. Dan terutama poinnya itu harus memasukkan nilai yield-nya. Jadi yield dalam percobaan kami adalah sekian, karena memang yang akan dilakukan adalah melakukan esterifikasi dan sesuai yang diminta, kalau bisa menjawab semua tujuan. Jadi tujuannya pertama, membuat etil asetat. Dalam hal ini karena datanya hanya pembuatan etil asetat, kasih tahu kita sudah membuat etil asetat, kemudian hasilnya bagaimana. Kemudian tujuan yang kedua, mengerti bahwa laju reaksi esterifikasi dipengaruhi oleh faktor-faktor ini. Nah, ada nggak pemahaman ini yang didapatkan? Walaupun ketika praktikum hanya satu percobaan, jadi tidak bikin variasi suhu, variasi konsentrasi, variasi katalis, dan variasi waktu. Kalau kayak gitu namanya penelitian ya, tapi hanya mencoba saja. Nah, ini dapat nggak, diperoleh nggak pengertian ini? Kemudian identifikasi produk etil asetat. Nah, kebetulan ini tidak dilakukan, jadi tidak mengukur titik didih, indeks bias, dan juga berat jenis, bau, dan warna, jadi nggak apa-apa. Ini masih oke lah, karena praktikumnya daring. Yang ini nggak apa-apa tidak disampaikan. Yang nomor 4 juga tidak apa-apa tidak disampaikan. Dan sebaiknya, karena ini tidak dilakukan, ini di-delete saja. Gitu. Jadi, ketika daring karena tidak dilakukan ini bisa di-delete. Ya. Jadi kalau kita praktikum perhatikan tujuannya itu apa, dari situ tercapai enggak, tidak tercapai atau bagaimana, tercapai atau tidak tercapainya secara kualitatif, hanya secara kualitas dilakukan, tidak dilakukan, lalu analisisnya bagaimana, atau secara kuantitatif, jadi tertulis. Oh, kita dapat nih dilakukan datanya sekian persen. Disebabkan karena apa? 1 dan 2 bisa digabung sih. Misalnya persentasenya kurang karena apa dan bagaimana itu bisa dimasukkan di kesimpulan. Jadi pastikan apa yang kalian ingin capai di tujuan itu ada di kesimpulan. Kesimpulannya masuk apa enggak? Ya. Silakan ada pertanyaan? Secara keseluruhan sih sudah jauh lebih baik daripada laporan yang pertama ya. Nanti mudah-mudahan kalian masuk ke tingkat 2 dan kondisi pandemi ini juga sudah lebih baik. Bahkan katanya sudah boleh ini ya, nggak pakai masker kemungkinan nanti di tempat umum, kecuali kalau batuk pilek. Nah, itu maka akan lebih intens nanti praktikum di kampus. Praktikumnya akan lebih banyak. Jadi ini buat latihan lah, membuat laporan dengan baik. Mengenai esterifikasi, ada yang mau ditanyakan yang belum dipahami atau yang bingung? Silahkan. Ada? Ya, jadi menurut saya tadi kelompoknya laporannya itu yang paling extra miles, jadi beyond limit ya, di atas rata-rata. Kemudian tadi sudah konfirmasi untuk yang tidak pretestnya tidak muncul. Yang jurnal gimana, sudah dicek?
Bisa dicek lagi lah. Ya, Bu, silakan. dari saya Bu, sebenarnya saya udah kirim Bu, tapi masalahnya salahnya itu karena lewat WA Ibu. Waktu itu jadi waktu itu kan belum dikasih tahu untuk via email, dikasihnya kalau misalnya di e-learning nggak keburu. Nah, jadi waktu itu saya baru ngirimnya lewat via WhatsApp, tapi sedangkan untuk pretestnya sendiri lewat via email. Iya, pretestnya masuk. Iya. Yes. Dikirim aja coba lewat email ya. Oh iya, Silakan kirim lewat email untuk Fauzan. Fauzan kalau masih mau mengumpulkan silakan dikumpulkan juga lewat email saya ya. Silahkan dikumpulkan biar lumayan lah nilainya, jangan sampai jadi 0. Oke, ada lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai esterifikasi? Ada lagi? Ini sedikit saja saya sampaikan. Ya, kenapa Fauzan? Iya, oke, nggak apa-apa. Nanti kalau Fauzan ini, kumpulkan lewat email saya ya. Nah, mengenai video praktikumnya ataupun laporan dan penugasan yang diminta, adakah yang bingung atau tidak dimengerti mengenai mungkin FFA, pengukuran analisis? Nah, di sini ya kemarin saya buatkan ada dasar teori, alat dan bahan, prosedur. Oke, sudah ditampilkan. Jadi ini per kelompok, ini per kelompok, ini juga per kelompok. Nah, ini dibuat dan ini ada yang nggak ada pembuatan metil esternya dari minyak goreng, ini ada yang nggak ada. Ada yang ininya yang nggak ada, padahal ini diminta. Nih, pengolahan data, semuanya benar untuk pengolahan data, tinggal kalau semuanya ngerti, ini saya nggak bisa jamin nih. Tapi kalau semuanya benar, saya jamin. Udah saya periksa semua soalnya laporannya. Semuanya benar untuk pengolahan data. Tinggal cara menampilkannya saja. Pembahasannya sudah oke, rata-rata juga sudah menyampaikan alasannya. Hanya ada yang alasannya boleh disampaikan dengan detail, ada yang malah yield-nya nggak dibahas, jadi hanya bahas prosedur. Cerita ini begini, pertama-tama melakukan ini, kemudian itu, tapi nggak dibahas hasil yield-nya yang 50%. Baru kenapa 50% dan bagaimana supaya lebih baik atau faktor-faktor yang mempengaruhinya apa. Tuh. Oke. Saya juga nemu ada istilah gojok. Masih ada di laporan tuh istilah gojok-gojok tuh apa sih? Gojok. Apa itu artinya gojok? Kalau kata pengantin, gojok tuh kayak proses menghomogenkan larutan. Oh, itu bahasa ini ya, bahasa baku ya? Oh. Iya. Berarti saya yang baru tahu nih, kalau gojok itu bahasa baku. Oke. Ini maksudnya digojok tuh di ini ya, dikocok gitu. Waktu kita memakai corong pisah ya. Begitu. Benar nggak? Oke. Ya. Oke. Itu saja untuk esterifikasi. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin dari saya sudah cukup ya, sudah sangat oke sih menurut saya untuk laporan.
Jadi ingat kembali, nanti kalian bisa baca-baca lagi mengenai reaksi esterifikasi seperti apa, bahkan ada yang menjelaskan dengan sangat baik di dasar teori. Kemudian, tapi jangan sampai begini ya, menjelaskan sesuatu yang tidak dimengerti. Jadi ada yang ini, ada reaksi ini, ada proton, apa. Nah, kira-kira yang tidak dimengerti itu jangan dimasukin di laporan, apalagi ngopas contoh. TV-nya nyala. Oke, paling itu saja dari saya. Terima kasih. Mangga, Ibu Rintis sudah hadir di sini ya.